Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Ya, Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Puji dan syukur kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, hidayah, serta inayahnya pada kita semua, sehingga pada saat ini kita bisa bertemu dan berkumpul dalam acara eh, kegiatan belajar mengajar atau proses belajar mengajar pada mata kuliah ekonomi syariah. Adik-adik mahasiswa dan mahasiswi semester 2 dimanapun saat ini Anda berada, pada kesempatan hari ini, ya, di pertemuan kedua ini, kita akan memulai mencoba dengan pokok bahasan sains tauhidullah, ya. Jadi membangun sains tauhidullah. Nah, seperti yang sudah digambarkan di pertemuan pertama bahwa rencana pembelajaran semester, ya, dari 16 pertemuan untuk pertemuan kedua ini tetap kita masih dilaksanakan secara daring, ya, virtual. Cuma saat ini memang dosen menggunakan aplikasi Zoom meeting ini hanya sendirian, ya. Jadi tidak ada audien peserta secara langsung sinkron, ya. Dan ini dimaksudkan supaya tidak terlalu sering menggunakan Zoom mengingat banyak kondisi dan permasalahan yang berbeda-beda. Salah satunya memang sinyal, kuota, fasilitas yang dimiliki oleh mahasiswa dan mahasiswi, baik itu HP maupun laptop juga berbeda-beda. Sehingga saat ini pada pertemuan kedua ini kita melaksanakan proses belajar mengajar dengan virtual ID Zoom, tetapi kombinasi antara Zoom dengan channel YouTube yang dimiliki oleh dosen masing-masing, khususnya untuk mata kuliah ekonomi syariah ini. Walaupun demikian, mudah-mudahan tidak mengurangi substansi dari proses belajar mengajar, terutama capaian pembelajaran, ya, atau CPL atau learning outcome bisa tersampaikan, bisa tertransfer dengan baik, sehingga berbagai kompetensi, baik itu aspek sikap, ya, kemudian aspek pengetahuan, aspek keterampilan umum dan keterampilan khusus di setiap pertemuannya bisa terrealisasi dengan baik, ya. Baik adik-adik mahasiswa dan mahasiswi pada semester 2, ya, kita mulai saja dengan share screen materi yang di slide yang pertama, ya. Baik, jika kita memulai untuk mata kuliah ekonomi syariah, ini terdiri dari dua suku kata, ya. Ada ekonomi, ada syariah. Nah, maka dari itu untuk bisa mempelajari mata kuliah ini, jadi di pertemuan pertama sudah saya jelaskan bahwa adik-adik harus sudah lulus pengantar ekonomi mikro, ya, karena di sini kombinasi dari ekonomi syariah. Kemudian juga pengantar manajemen dan pengantar bisnis, ya. Dan yang terakhir adalah pendidikan agama Islam harus sudah lulus. Karena kombinasi mikro, pengantar bisnis, pengantar manajemen, dan pendidikan agama, basically-nya ini perpaduan yang ada di ekonomi syariah. Jika kita review dulu ke semester pertama, mungkin adik-adik masih ingat bahwa yang disebut dengan ekonomi, bahkan kenapa muncul ekonomi, ya, gitu. Mungkin adik-adik silahkan bisa menjawab kenapa ekonomi ini bisa terjadi, ya. Semua bermuara pada ekonomi, ya, gitu. Sampai-sampai
nama kendaraan ya, bis umum itu juga ada ekonomi ya. Kemudian kereta api juga ekonomi, kemudian di pesawat terbang juga ada ekonomi, kemudian juga di merek sabun juga ekonomi ya, di berbagai hampir produk itu ada yang namanya ekonomi. Baik, adik-adik betul sekali apa yang adik-adik jawab bahwa kenapa muncul ekonomi, potensi-potensi bisnis ya, ini di mikro, kemudian di pengantar bisnis. Nah, betul ya. Kenapa muncul ekonomi? Itu disebabkan oleh karena ada kebutuhan ya, ada kebutuhan. Misalkan hari ini adik-adik butuh makanan ya, makanan. Maka makanan tersebut itu mempunyai nilai ekonomi yang tergantung ya kebutuhannya seperti apa. Kalau kebutuhannya urgen seperti kebutuhan bahan pokok ya seperti beras, minyak itu karena hampir semua manusia menginginkan dan membutuhkannya, maka nilai ekonominya menjadi tinggi gitu. Nah, kalau di mikro bisa dibayangkan ya, jika supply atau produsen mensuplai barang yang tadi dibutuhkan oleh manusia itu terbatas, artinya sedikit, sementara demand-nya yang membutuhkan itu banyak, maka potensi terhadap harga pasti akan naik ya. Kita bisa lihat contoh-contohnya dalam produk-produk misalkan apa ya, ini yang diakibatkan oleh musiman, seperti misalkan pakaian di saat mau musim Ramadan itu menjadi meningkat ya, padahal suplainya produsen sudah meningkatkan suplainya dari biasanya sekian gitu ya, sekarang meningkat sekian, tetapi karena demand-nya juga luar biasa peningkatannya sekian ribu kali persen ya, sehingga potensi harga saat itu menjadi tinggi ya. Kita juga bisa lihat di kondisi-kondisi produk-produk musiman lainnya, misalkan di saat bulan Rayagung banyak sekali orang yang melakukan pernikahan ya, di situ kebutuhan akan daging menjadi meningkat ya, demand-nya, permintaan akan daging sapi, daging ayam, daging kambing misalnya itu meningkat. Nah, kalau misalkan produsen penyembelihan hewan itu tetap ya, hanya misalkan 100 ekor per hari itu ya, tidak, padahal demand-nya meningkat, maka di pasaran itu akan semakin tinggi karena terjadi kesenjangan antara demand dengan supply. Nah, di situ potensi harga menjadi meningkat. Jika adik-adik memahami karakter yang barusan di mikro ya, kemudian masuk entah itu menjadi supplier atau menjadi pebisnis di situ, maka adik-adik biasanya orang menyebutnya pandai melakukan bisnis-bisnis. Gitu ya. Misalnya sekarang di musim COVID sekarang seperti ini, demand apa yang diminta? Selain masker misalkan, vaksin ya, vaksin. Nah, jika produsen memproduksi vaksin itu terbatas ya, sementara demand-nya luar biasa banyak, misalnya jumlah manusia yang ada di muka bumi ini misalkan sekian miliar penduduk ya. Nah, sementara supplier atau produsen entah itu dari Sinovac atau yang lainnya itu hanya memproduksi 500 000 000. Nah, berarti kan ada kesenjangan antara demand sama supply. Sehingga saat supply-nya lebih kecil daripada demand, maka potensi harga akan naik. Buktinya harga vaksin ini sekarang masih tinggi. Nah, jika adik-adik mampu menciptakan dan memproduksi menjadi produsen apa yang tadi banyak dibutuhkan, maka di situ nilai ekonomisnya masih tinggi karena ada demand, ada permintaan ya di situ. Nah, kemampuan kita untuk menganalisis kemudian mampu bermain, mengaplikasikan ya, merealisasikan tentang peluang dan potensi tadi ya. Bagaimana nih supply-nya sekian, demand-nya sekian. Kemudian Anda bermain di situ dan kemampuan seperti itu biasanya tidak terasa orang menyebutnya Anda sebagai ekonom atau businessman. Nah, seperti itu. Jadi orang-orang yang bisnis itu yang melakukan ekonomi-ekonomi itu berangkat dari ilmu mikro tadi, harus ada demand.
Kalau di manajemen pemasaran, mereka menyebutnya market oriented. Jadi jangan menciptakan suatu barang, produk yang demand-nya tidak ada. Gitu. Itu akan percuma saja. Walaupun kualitas barangnya luar biasa bagus, luar biasa hebat ya, tetapi kalau tidak berdasarkan eh, demand, ini juga akan tidak berguna apapun gitu ya. Artinya tidak berarti apapun gitu. Kenapa? Karena ya memang nanti orang tidak butuh gitu. Misalkan begini, kita memproduksi semacam produk, sebut saja kalau di kampung itu semacam comro ya, yang bahan bakunya dari singkong. Nah, kualitasnya luar biasa. Bahkan mungkin secara manajemen operasional sudah mendapatkan semacam ISO ya, standar ISO. Tetapi jika masyarakat sekitar memang tidak senang comro, bahkan memakan comro dari bahan baku singkong akan menjadi penyakit untuk segmen orang yang punya penyakit asam urat, kan ini tidak akan laku gitu. Jadi percuma saja. Makanya biasanya produsen-produsen baik barang apapun maupun jasa itu berdasarkan demand. Ada nggak permintaannya gitu ya. Perbankan juga sama, dia tidak akan berdiri dengan memiliki produk-produk jasa kredit ya jika tidak ada demand. Misalkan begini, karena kan di ilmu mikro demand itu, permintaan itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk salah satunya. Bank misalkan Anda mendirikan suatu bank menawarkan kredit ke semua orang yang pada saat wilayah Anda buka bank itu penduduknya cuma 5 orang. Kan demand-nya sedikit, Anda menawarkan miliaran, berarti di situ nggak akan laku. Karena demand itu dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Kemudian juga gaya hidup ya. Kita punya produk HP yang luar biasa bagus kualitasnya dengan harga misalkan 20 juta per itemnya. Tapi jika gaya hidup di masyarakat atau kabupaten atau provinsi tertentu hidupnya sederhana, yang penting fungsi HP-nya untuk telepon, untuk nge-WA dan lain sebagainya, mereka cenderung tidak akan memilih produk yang tadi. Tapi sebaliknya jika gaya hidupnya mewah, ya, pada saat Anda menawarkan produk yang canggih dengan harga tinggi tadi, mereka akan memaksakan diri. Kenapa? Karena berangkat dari kebutuhan dan keinginan tadi. Gitu. Manajemen pemasaran menyebutnya dengan market oriented. Nah, jika adik-adik mampu memahami ilmu yang di semester 1, mikro, kemudian juga pengantar bisnis, pengantar manajemen, dan mulai mengaplikasikannya, jangan nunggu nanti setelah kerja saja, hari ini coba produk apa yang lagi dibutuhkan oleh masyarakat banyak, ya, gitu. Nah, disitulah adik-adik menjadi nanti ekonom, ya, atau pengantar bisnis. Oke. Itu satu contoh ilustrasi satu lagi ya. Ingat Pak Nadiem Makarim Kemendikbud itu sebelum dia diangkat menteri, kalau tidak salah dia owner dan CEO di platform yang namanya Gojek ya. Nah, beliau saat itu berangkat dari yang kita barusan terangkan. Jadi beliau ini sering mendapatkan curhatan, kemudian juga dari temannya ataupun dari yang lainnya tentang menyelesaikan masalah waktu. Artinya begini, saat para pimpinan, para pekerja, mahasiswa, dan lain sebagainya di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan, itu saat berangkat ke kantor itu selalu kesiangan. Ya. Padahal kendaraannya luar biasa bagus dengan kecepatan kilometer yang bisa sampai 200-300 km per jam ya, karena cc-nya besar dan mobilnya pun mahal, tetapi tetap selalu kesiangan ke kantor ya. Rapat-rapat, perkuliahan ini menjadi terlambat. Kenapa? Karena jalan-jalan itu macet ya. Apalagi seperti kota Jakarta.
Sehingga begitu keluar rumah sudah macet, dan stresnya bukan main karena udah dimarahin atasan ya, di jalan juga berantem ya karena saking ini menjadi masalah. Nah, ada solusi naik busway, tetapi busway untuk bisa sampai di koridor-koridor tertentu ini juga membutuhkan banyak waktu dan biaya ya. Nah, kemudian tetap telat ya. Kemudian ada angkot atau mikrolet. Sama juga, ini juga menjadi masalah karena angkot dan mikrolet juga masuk di perjalanan ya, sama juga mengalami kemacetan-kemacetan. Mana pengap dan bersatu dengan orang-orang yang sudah pulang dari pasar, belanja asin, belanja dan lain sebagainya, ini juga menjadi masalah. Nah, walhasil Nadiem Makarim itu memahami tentang apa yang diinginkan dan yang dibutuhkan orang-orang seperti ini. Nah, segmennya bagi orang-orang tertentu uang nggak jadi masalah. Yang penting bagaimana mereka mampu menyelesaikan masalah waktu, sehingga datang ke kantor tidak dimarahi atasan lagi, meeting menjadi tepat waktu, kemudian ada pertemuan dengan mitra pemegang saham atau mitra-mitra relasi, korelasi yang akan berhubungan dengan bisnis kita, itu menjadi tepat waktu dan peluang itu tidak lepas begitu saja. Baliknya juga sama, mahasiswa juga pada saat mau sidang, mau ada presentasi tugas di kelasnya tidak kesiangan dikarenakan hal-hal yang seperti tadi ya, kemacetan-kemacetan. Nah, Pak Nadiem Makarim waktu itu menawarkan ojek ya, tetapi online. Jadi Anda cukup ada di rumah, Anda cukup ada di kantor, Anda pegang sebuah HP, kemudian buka aplikasi yang namanya Gojek, Grab, dan lain sebagainya. Anda cukup pesan, hari itu juga, detik itu juga, mereka akan melayani Anda dan datang sampai di depan rumah Anda. Nah, kemudian terselesaikan masalah-masalah tadi karena Gojek ini bisa nyeluduk sana sini, kemudian rumah Anda di gang pun bisa masuk ya, dan itu menyelesaikan masalah. Dan berangkat dari kebutuhan dan keinginan tadi, Pak Nadiem ini ya, nah, kemudian potensi harganya kan tinggi, makanya saking tingginya ya, hari ini beliau ini menjadi salah satu orang terkaya ya, akibat dari tadi ya, market oriented yang diinginkan oleh banyak konsumen. Dan sekarang mitranya sudah luar biasa, puluhan ribu, termasuk juga pelanggannya. Omsetnya pun besar dan harga nilai saham yang mereka miliki untuk di kepemilikan saham di platform yang namanya Gojek, Grab, dan lain sebagainya itu luar biasa tingginya. Nah, disinilah artinya apa? Bahwa pada saat kita mampu memahami tentang kebutuhan dan keinginan yang diinginkan oleh makhluk hidup di sini ya, terutama yang namanya manusia, kemudian Anda hadir untuk menyelesaikan solusi mereka dengan berbagai kualitas ya, dan nanti akan muncul harga. Nah, disitulah Anda menjadi pelaku ekonomi, bahkan nanti teman-teman Anda menyebut Anda bisnismen, seperti itu ya gitu. Baik, itu review tentang ekonomi ya. Kemudian untuk syariah ya, syariah reviewnya tentu di pendidikan agama ya gitu. Walaupun memang saya tidak terlalu menguasai untuk pendidikan agama, tetapi untuk bidang-bidang syariah, terutama produk-produk syariah, baik mudharabah, musyarakah, kemudian murabahah, baik istisna, baik salam. Jadi kalau Anda masuk di perbankan syariah, nanti banyak sekali produk-produk yang barusan saya sebutkan. Nah, ini kalau syariah itu ya, coba kita review ini di slide kedua ya. Nah, ini ya. Di sini agama Islam itu terdiri dari 3 ya. Kalau untuk di pendidikan agama ini mungkin ya saya hanya review saja ya. Ada akidah, ada syariah, dan ada akhlak. Tetapi untuk di ekonomi syariah kita tidak akan belajar tentang akidah, apalagi akhlak, karena itu mungkin kemarin ya di semester pertama. Kita akan bicara tentang syariah. Nah, di syariah, jika kemarin Anda di pelajaran pendidikan agama masih ingat, itu terdiri dari 2, muamalah dan ibadah.
Jika saya mau mengilustrasikan apa itu syariah, ya, saya ingin coba kasih contoh bahwa baik yang ibadah saja ya, misalkan dalam akidah itu di Al-Quran, di Sunnah juga dikatakan tentang perintah-perintah dirikanlah sholat misalkan ya. Cuma di situ tidak dijelaskan sholatnya bagaimana ya. Nah makanya diaturnya di syariah. Kemudian juga untuk apa ya, eh, gerakannya, kemudian untuk jumlah rakaatnya, kemudian untuk cara puasa ya di bulan Ramadan bagaimana itu diaturnya dalam syariah. Ya, jadi dengan demikian kita bisa ambil semacam definisi ya bahwa syariah itu lebih tepatnya adalah aturan-aturan yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala untuk dipatuhi seluruh umatnya ya. Baik yang mahdoh itu yang langsung berhubungan dengan Tuhan maupun yang goer mahdoh ya. Itu biasanya lebih hablum minan nas ya atau berhubungan dengan manusia yang muamalah nanti yang kita akan ajarkan. Nah, yang ibadah ini lebih kepada Tuhan, misalkan cara berpuasa ya. Nah, aturan-aturan kan tadi yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi aturan untuk berpuasa gitu kan, misalkan pada saat waktu masuk adzan subuh itu udah waktunya, udah berhenti, aturannya sudah diatur. Kemudian pas adzan maghrib itu silahkan buka, itu kan sudah diatur. Termasuk juga yang membatalkan puasa. Nah, pengaturan-pengaturan itu disebut dalam Islam syariah. Jadi Islam itu ada tiga, ada akidah, ada syariah, ada akhlak. Cuma aturan yang berhubungan dengan ibadah langsung dengan Tuhan, ya, itu disebut dengan syariah ibadah atau mahdoh, ya, ibadah mahdoh. Nah, banyak juga ibadah-ibadah mahdoh, ya, yang syariah-syariah mahdoh yang tentang ibadah, ya, termasuk juga cara naik haji, kemudian cara umroh, ya, dan lain sebagainya banyak ya. Nah, kita paham ya bahwa umroh itu salah satu aturannya ya harus ke Mekah ya, Madinah, di situ ada rukun-rukunnya dan kita tidak berani melaksanakan umroh misalkan saking seringnya Anda melakukan umroh, suatu waktu umrohnya misalkan ke Singapura. Nah, atau ke Bali, ini kan tidak jadi. Kenapa? Karena aturan mengatur bahwa yang namanya umroh itu ada aturannya di syariah dijelaskan gitu, termasuk rukun-rukunnya. Bahkan manakala kita tidak memenuhi rukun, misalkan sebut saja tawafnya tidak dilakukan, itu tidak terjadi. Artinya orang memahami Anda berangkat ke Mekah Madinah, melakukan umroh, tetapi di sisi lain Allah tidak menganggap itu sebagai ibadah umroh. Kenapa? Karena ada aturan yang terlewati. Begitu kita tidak hmm, tidak mau melanggar tentang aturan-aturan atau syariah yang sudah ditetapkan tentang ibadah. Nah, begitupun syariah tentang muamalah. Nah, yang kita akan pelajari tadi dalam Islam ini tadi akidah bukan ya, akhlak bukan, kemudian yaitu syariah. Kemudian dalam syariah ada syariah ibadah, tadi sudah kita berikan contoh-contoh ilustrasinya, tetapi kita pun tidak akan hari ini mempelajari syariah ibadah karena kaitannya dengan ekonomi ini bukan di syariah ibadah. Mungkin syariah ibadah kemarin di semester pertama ya di pendidikan agama ya atau bahkan mungkin saat Anda SD, SMP, SMA itu mempelajari tentang syariah ibadah. Nah, karena kita lagi mencari ekonomi nih, maka yang kita pelajari karena ekonomi itu lebih habluminanas dan untuk diri sendiri ya pemenuhan kebutuhan tadi juga kan kebutuhan makan, minum ya, butuh nikah, Anda butuh juga untuk pingin mobil, pingin segala sesuatunya itu kan berhubungan dengan manusia ya, termasuk diri Anda. Maka yang kita pelajari bukan syariah ibadah, tetapi syariah muamalah. Jika kita memahami tentang syariah muamalah, ingat syariah itu aturan-aturan yang telah ditetapkan. Tapi kalau muamalah berhubungan dengan habluminanas atau manusia, baik itu cara berbisnis, hubungan internasional, hukum, hukum kriminal, ya seperti itu. Nah, dalam muamalah betul sekali ada yang sifatnya special rights, jadi lebih spesifik, ya lebih spesial. Misalkan mempelajari syariah muamalah tentang kriminal law, hukum kriminal. Jadi dalam syariah misalkan
menghina orang lain itu bagaimana hukumnya, apakah masuk kriminal atau hukum sipil saja. Bagaimana misalkan saat Anda ada penjahat yang nyolong barang orang, nah ini hukumnya bagaimana? Nah itu diatur, ada aturan-aturannya yang disebut dengan syariah muamalah. Nah syariah muamalah itu tadi ada banyak cabang ilmunya, termasuk ada criminal law, civil law, kemudian exterior affair, ini bisa membangun hubungan internasional, harus gimana ya, kedah kumaha ya, secara syariah itu ada ya, seperti itu. Jadi sudah detail diatur semuanya. Cuma kita tidak mempelajari hal-hal yang barusan. Mungkin kalau di UIN ada prodi-prodi khusus ya yang mempelajari tentang hukum Islam misalkan, hukum perdata, kemudian juga hubungan internasional, kemudian berpolitik secara syariah, itu dipelajari ya. Jadi cuma untuk kita, karena kita ini saya hanya menjelaskan tentang syariah ya, berbagai cabang ilmu. Nah, yang akan kita pelajari adalah di ekonomiknya. Sementara di ekonomik nanti kita akan lebih banyak ke finance. Kenapa ke finance, ke lembaga keuangan? Karena di luar sana ya, ekonomik yang banyak bukan dipelajari ya, yang banyak diserap dan digunakan itu adalah oleh lembaga keuangan. Artinya apa? Banyak alumni-alumni kita saat sudah keluar itu kerja di beberapa perbankan syariah gitu ya, sehingga di situ yang harus diperkuat ekonomiknya itu ekonomik tentang finance, lembaga keuangan, bagaimana ekonomi lembaga keuangan secara syariah, entah itu bank syariah, insurans ya, insurans syariah, prudensial juga prudensial syariah ya, kemudian koperasi syariah, leasing juga, FIF juga sudah menggunakan pola syariah ya, ada ijaroh muntahiyah bitamlik di dalamnya, kemudian investasi seperti reksadana itu sudah juga pola syariah. Nah, karena di luar sana banyak sekali alumni kita yang terserap di bidang-bidang itu, maka ekonomi syariah yang kita akan pelajari lebih banyak ke finance, lembaga keuangan. Jadi jangan heran kalau nanti banyak ilustrasi-ilustrasi di perbankan, di insurans, di pegadaian syariah, ya, kemudian di leasing, ya, ijaroh muntahiyah bitamlik, ijaroh, kemudian di reksadana, ya, investasi-investasi, ada yang menggunakan pola mudarobah, kemudian pola musyarakah. Mudarobah pun ada 3 jenis ya, ada mudarobah mutlakoh, ada mudarobah muqayyadah, dan ada mudarobah mustarokah. Kemudian untuk musyarakah juga ada musyarakah, ada inan, ada wujuh, kemudian juga ada jenis-jenis yang lainnya. Untuk murabahah jual beli juga ada banyak jenis ya, ada banyak jenis. Salah satunya bai bistaman ajil, kemudian bai salam, dan bai istisna. Nah, di Indonesia yang familiar untuk jual beli, untuk murabahah itu 3 produk tadi, bai salam, bai istisna, dan bai bistaman ajil. Tetapi jika Anda ya nanti setelah keluar ternyata melamarnya di bank syariah Brunei Darussalam misalkan, atau di bank syariah Kuala Lumpur ya, itu banyak sekali anak-anak model-model turunan, atau kalau dalam manajemen pemasaran itu di lini produk, kedalaman produk. Jadi anak-anak produknya itu banyak, tipe-tipe jual belinya itu sampai puluhan ratusan. Makanya kalau nanti Anda baca neraca lembaga keuangan syariah yang ada di Abu Dhabi, di Malaysia, di Singapura, kemudian di Brunei Darussalam, itu di akun-akun aktifanya itu luar biasa banyak ya. Kalau di Indonesia yang familiar tadi 3 ya jual beli itu, ada jual beli bai salam atau in front financial, ada juga bai istisna ya yang sering dilakukan dalam proyek jual beli perumahan rumah ya yang dilakukan oleh BTN Syariah, kemudian juga BCA Syariah, itu rata-rata menggunakan bai istisna ya, jual beli ya, kepemilikan rumah, karena bank BTN itu identik dengan rumah. Nah, ini ekonomi syariah yang akan kita pelajari lebih banyak ke finance ya. Kenapa? Karena memang ini pun salah satu masukan dari dunia usaha, dunia industri. Karena serapan kita memang hampir
10% lebih itu ada di perbankan syariah ya, entah itu Mandiri Syariah, Jabar Syariah, kemudian juga BRI Syariah dan yang lainnya ya. Nah, belakangan untuk Mandiri Syariah itu sudah merger ya dengan beberapa bank syariah lainnya. Yang tidak merger ya bank syariah, Bank Jabar Syariah tidak ya, masih dia sendiri BCA Syariah. Kalau tidak salah Mandiri Syariah itu merger dengan BNI Syariah dan BRI Syariah ya, itu milik pemerintah semuanya. Nah, ini adik-adik mahasiswa dan mahasiswi yang kita pasti akan pelajari termasuk di pertemuan kedua ini. Nah, kemudian kenapa kita harus mempelajari syariah? Nah, ini dasarnya apakah ini kata Pak Ustadz atau kata Sukma atau kata orang tua Anda atau kata bukan ya. Tetapi ini sudah dijelaskan dalam Quran surat Al-Jatsiyah ya. Di sini dikatakan bahwa summa ja'alnaka 'ala syariah, kemudian kami kata Allah ya menjadikan bagi kamu suatu syariah, maka ikutilah syariah itu. Jadi Anda harus ikuti. Tadi juga kan sholat saat Anda waktunya duhur misalkan, Anda sholat, artinya apa? Sholatnya ikuti aturannya, termasuk aturan waktu tadi, aturan jumlah rakaatnya, aturan yang membatalkan pada saat Anda kentut misalkan. Anda tidak melanjutkan kan, padahal tidak ada yang tahu. Kenapa? Karena Anda tahu aturan. Nah, aturan-aturan tadi Islam menyebutnya dengan syariah. Cuma syariah aturan yang tadi membatalkan sholat, jumlah rakaat, itu tadi disebut syariah ibadah. Nah, syariah juga ada di muamalah. Makanya pada saat syariah mengatur tentang misalnya tadi jual beli, kemudian pinjam meminjam uang, kemudian juga investasi ya, dalam mudarobah, dalam musyarakah, pegadaian syariah. Nah, itu ada aturan-aturannya. Ya, gitu. Nah, kemudian ikuti syariah itu. Ya, jangan ikuti hawa nafsu gitu. Jadi kalau kita pas waktunya sholat misalkan ya untuk syariah ibadah, kemudian kita tidak sholat, berarti Anda tidak mengikuti syariah. Artinya Anda mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak memahami syariah. Artinya salah satunya ya setan itu gitu. Nah, itu untuk syariah ibadah ya gitu. Misalkan syariah ibadah saat Anda melakukan umroh, Anda berleha-leha ya. Orang kampung mungkin menganggap Anda pergi umroh, padahal Anda di sana tidak melakukan aturan-aturan seperti yang sudah diharuskan ya gitu, atau sudah diaturkan. Nah, cuma diam saja di hotel gitu. Nah, itu berarti juga tidak melakukan suatu syariah atau aturan-aturan. Artinya apa? Anda mengikuti hawa nafsu ya gitu. Itu kata Quran surat Al-Jatsiyah. Begitupun dalam muamalah. Nah, muamalah yang kita pelajari bukan masalah kriminal, sipil atau hubungan internasional atau politik secara syariah, tetapi lebih ke ekonomi, terutama di finance. Nah, urusannya dengan finance pasti dengan investasi, kemudian pegadaian, kemudian sewa, kemudian juga pinjam meminjam uang, kemudian nanti ada penguasaan, wakalah, kemudian ada kafalah dan yang lain-lainnya. Maka ikutilah aturan dan syariah sudah mengatur bagaimana cara pinjam meminjam uang, bagaimana cara berinvestasi yang benar, bagaimana cara sewa menyewa, bagaimana kita berbisnis dalam sebuah pegadaian syariah. Gitu. Jadi kita berekonomi, berbisnis, ada peluang ya, ada ekonominya apa? Misalnya orang ada banyak yang butuh uang, butuh dana untuk modal usaha ya. Tapi kita nanti berekonominya sesuai dengan aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga nanti pada saat kita berbisnis, bisnis kita dalam ekonominya tajam karena ada demand, suppliernya tidak terlalu banyak ya. Kita main di situ, maka kita ada nilai ekonomis yang lumayan masih tinggi, tetapi juga bisnis kita berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Islam gitu ya, kurang lebih seperti itu. Untuk masalah ekonomi ya, nilai ekonomi misalkan begini, dulu air itu ya, air yang ini misalkan nilai ekonomisnya
tidak ada. Artinya orang kalau butuh minum ya tinggal minum saja. Kadang-kadang minta ke tetangga saja atau ke warung saja minum kan gratis. Artinya apa? Nilai ekonomisnya masih nol, ya. Ada demand, ada demand, ada kebutuhan. Siapa sih yang nggak butuh air untuk minum, ya? Tetapi di situ kenapa nilainya masih nol? Ya kan? Karena memang eh, tidak langka. Artinya orang masih menganggap air itu banyak. Tetapi pada saat sekarang tumbuh-tumbuhan ya di pohon-pohon ditebang, sumber air menjadi sedikit gitu ya. Kemudian saat Anda di perjalanan butuh air, susah-susah, berarti itu ada kebutuhan ya. Orang yang dalam perjalanan ada kebutuhan. Nah, saat Anda membuatkan dalam sebuah kemasan botol mineral, air mineral, itu kan menjadi ada harganya, ada nilai ekonomisnya ya, begitu. Udara juga hari ini ada kebutuhan ya. Siapa sih yang nggak butuh udara ya, oksigen untuk dihirup ya oleh manusia. Nah itu kita butuh. Tetapi hari ini udara itu masih tidak ada nilainya, dalam arti tidak ada harganya. Coba kalau Anda masuk wilayah Singapura, kemudian Anda menghirup udara, apakah diminta bayaran? Tidak kan? Artinya walaupun kebutuhannya itu banyak, tapi karena suplainya masih banyak ya, apalagi suplai wilayah Kalimantan itu kan oksigen itu dihasilkan dari pohon-pohonan salah satunya ya, itu masih banyak udara yang sejuk, kemudian oksigennya masih bagus kita hirup, nah itu kan kita tidak bayar. Tetapi pada saat kita atau saudara kita sedang sakit ya di rumah sakit, kita butuh oksigen, itu di situ ternyata sudah menjadi nilai ekonomis ya oksigen. Kenapa? Walaupun sebetulnya masih banyak ya oksigen, cuma karena sakit punya keterbatasan dan harus dibantu dengan alat. Kalau kata dokter sih yang bilang bukan jual beli oksigennya Pak, kalau oksigennya sih silahkan ya itu karunia Tuhan. Cuma saya sewain, nah ini ijaroh, sewain alat-alatnya katanya. Walaupun dikemas sedemikian rupa, tetap saja ya, artinya di situ sudah punya nilai ekonomi oksigen itu, ya gitu. Nah, salah satu contoh barang yang menjadi punya nilai ekonomi saat Anda masih ingat waktu beberapa tahun yang lalu itu batu ali ya, itu entah sapir, kemudian batu-batu mulia yang lainnya, itu menjadi punya nilai ekonomis yang tinggi. Kenapa? Karena ada banyak orang yang butuh. Tapi di tahun-tahun yang dulu gitu, tahun 70-an, karena yang butuh untuk batu-batu tertentu itu hanya segelintir orang saja dan demand-nya banyak kok di mana-mana batu-batu seperti itu, sehingga di situ nilai ekonomisnya tidak tinggi, tidak ada harganya. Bahkan orang mau minta saja atau butuh batu itu orang ngasihin gitu. Ya udah mangga aja ambil berapapun banyaknya. Begitu oke ngaherinan. Tetapi saat tahun-tahun kemarin ternyata sudah tidak bisa begitu. Kalau butuh mangga 1 gram harganya sekian, apalagi untuk jenis-jenis yang tertentu ya. Nah itu menjadi punya nilai ekonomis. Ya, gitu. Begitulah nilai ekonomis menjadi muncul saat orang banyak yang butuh, sementara kebutuhan itu menjadi apa yang dibutuhkan menjadi terbatas. Terbatas mungkin karena alam sudah tidak menyediakan lagi, mungkin juga terbatas. Sebenarnya alam banyak, di alam banyak, tetapi butuh proses untuk dirubah yang menggunakan operasional mesin maupun bantuan manusia. Belum ada, mungkin pabrik-pabriknya belum menyediakan ya, seperti itu. Tapi saat pabriknya sudah banyak, misalnya sekarang mobil ya, China, Tiongkok menciptakan, Singapura, Malaysia menciptakan dengan protonnya. Kemudian, nah itu kan sudah menjadi kompetitif ya, artinya harga bisa turun. Kenapa? Karena suppliernya luar biasa jadi banyak, belum lagi mobil Eropa dan Amerika. Sementara demand-nya kan orang-orang seperti itu saja gitu. Tapi kalau dulu mungkin demand-nya banyak, masyarakat rakyat yang butuh mobil banyak, tetapi yang memproduksi mobil masih jarang. Nah ini harganya bisa tinggi. Nanti bisa murah kan harga-harga mobil. Nah mobil listrik masih tinggi. Kenapa? Karena demand yang butuhnya banyak ya. Misalkan kita juga
ingin, tetapi yang memproduksi masih sedikit. Nah, jika Anda ingin bermain di nilai yang ekonomisnya tinggi, tadi buat silakan mobil listrik, silakan itu. Apalagi yang punya kelebihan dari mobil-mobil yang sekarang mobil listrik sudah ada. Misalkan yang sekarang mobil listrik kecepatannya masih 58 km sampai 60 maksimal. Mungkin Anda nanti bisa menciptakan yang 100 km per jam, kemudian irit baterai, misalkan 2 hari, 3 hari atau seminggu tidak usah dicas, masih punya kemampuan, ya dipakai terus menerus, bisa jadi ini laku gitu ya. Nah, pada saat Anda kan nanti jadi alternatif kan. Sekarang ini mobil berbahan bakar BBM ini ya, baik itu pertama, ini kan semakin susahnya apa di bahan bakarnya. Kenapa? Karena kan di perut bumi ini sudah tidak dapat diperbaharui, lama-lama habis. Nah, alternatifnya tadi ke mobil listrik ya kan gitu. Nah, jika kita sekarang menjadi yang pertama mampu menciptakan, memproduksi, atau tidak mampu kita juga kita punya pegawai lah, kita punya pabrik. Nah, pegawainya kita rekrut dan mampu menciptakan produk paling pertama, kemudian, nah ini saya kira bisa kebagian nilai ekonomis yang tinggi. Pasar-pasarnya banyak. Mungkin nanti Pemda-Pemda ataupun kantor-kantor membeli barang mobil inventaris itu mobil listrik yang Anda buat gitu. Dan harganya pasti masih lumayan, memiliki nilai ekonomis yang tinggi karena masih jarang. Katanya yang mobil listrik dijual di Eropa saja itu kisaran 500 jutaan. Coba kalau Anda mampu menciptakan dengan kualitas yang lebih bagus, apalagi dengan harga yang lebih murah dari yang mereka ciptakan, misalkan cuma 300 jutaan, berarti Anda akan banyak permintaan. Ya, mungkin Pemda-Pemda saja seluruh kepala dinas kendaraannya bisa jadi dari Anda ya gitu. Nah, ini yang dinamakan dengan ekonomi. Cuma dalam ekonomi syariah kita berbisnis nanti dengan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu kurang lebih. Barangkali sampai sini ada yang kurang dipahami, untuk pertanyaan dipersilahkan. Cuma karena saya sendirian di Zoom ini sudah sinkron, jadi pertanyaan yang ingin disampaikan silahkan melalui WA grup kelas masing-masing. Nanti akan saya langsung jawab ya. Jika jawabannya sedikit, saya akan langsung tulis di WA itu. Jika lumayan banyak, mungkin dengan penerangan suara. Jika masih butuh penerangan yang lebih detail, maka akan dibuatkan video tutorial seperti ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Anda tanyakan. Baik, terima kasih. Nah, selanjutnya, nah ini tadi yang saya bilang, di syariah itu ada syariah ibadah, ada syariah muamalah. Nah, kalau syariah ibadah itu berhubungan dengan yang pencipta, ya, yang sang holik, dengan Tuhan. Ini akidah, atau biasanya kalau para ustadz nyebutnya syariah mahdoh, ya. Syariah mahdoh yang berhubungan dengan Tuhan langsung. Sementara muamalah berhubungan dengan orang tua, ya, kemudian tetangga, istri, non muslim, ya, berbisnis, berdagang, kemudian juga hukum tentang yang lain-lainnya, ya. Nah, jika kita ingin tahu bahwa posisi kita, posisi manusia diturunkan ke dunia ini, ada dua. Yang pertama sebagai abid, yang kedua sebagai khalifah. Dari mana kita bisa menyebut posisi kita ada dua sebagai abid? Abid, tahu Anda abid? Kalau di Timur Tengah sana, ya ada orang Timur Tengah itu memiliki abid-abid ya. Abid itu pembantu. Kalau di kita ibu pembantu rumah tangga, ya, abid. Nah, jika kita ke abid, ke pembantu rumah tangga, misalkan dunungan anak atau napi bosna itu pingin disediain kopi. Kira-kira nurut nggak abid itu, pembantu itu? Pasti nurut kan? Di kita juga bagi teman-teman, adik-adik mahasiswa, mahasiswi yang orang tuanya mungkin ditakdirkan banyak uangnya ya oleh Allah, mungkin kerjanya sibuk juga, ya, memiliki pembantu rumah tangga.
saat menyetrika, saat mengepel, saat mencuci pakaian bosnya itu ya, atau dununganana lah sebut saja, itu dia manut kan, dia ngikutin apa yang diperintahkan karena dia mengabdi menjadi pembantu rumah tangga di keluarga tersebut. Tidak ada satu perintah pun yang tidak dituruti. Begitulah filosofinya ya. Dan di semuanya juga abid itu jongos ya, kalau di ini apa tuh pesuruh gitu ya. Kalau di kantor-kantor itu pesuruh ya, di sekolah pesuruh. Ada nggak yang nolak gitu ya saat pesuruh itu disuruh motokopi atasannya, disuruh nyediain kopi, teh, kemudian ada tamu ke kantor, nyuruh ke abid, ke pesuruh untuk nyiapin apa ya, semacam teh untuk 4 gelas misalkan. Apakah dia ngomong nggak mau Pak, ambil aja sendiri misalkan seperti itu? Saya pikir tidak ada yang berani seperti itu ya. Kenapa? Karena sadar bahwa posisi dia itu sebagai abid di situ, itu pekerja sebagai abid. Nah, kita diturunkan ke dunia ini sebagai salah satunya itu satu sebagai abid. Nah, dari mana kita bisa mengapakan abid? Ini ada dari Al-Quran yang dijelaskan bahwa dan aku, kata Allah, tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, gitu. Jadi kita bisa bayangkan pada saat kita posisi kita sebagai abid, pengabdi atau tadi sebut saja filosofinya pesuruh tadi, pada saat Tuhan menyuruh dan melarang tentang hal-hal yang sudah diatur dalam syariah, kira-kira Anda harus akan manut atau tidak? Nah, kalau Anda tidak manut, berarti bisa diberi peringatan. Seperti pesuruh tadi yang menolak tentang disuruh motokopi, dia malah nggak manut. Artinya bahan yang tadi disuruh fotokopi malah tidak difotokopi. Nah, kira-kira gimana? Marahlah ya atasannya. Bahkan tidak sedikit pegawai tersebut, abid tersebut, pesuruh tersebut akan diberikan semacam sanksi. Nah, itu sekedar surat peringatan maupun dipecat dari kantornya. Begitupun tadi pembantu rumah tangga pada saat dunungan anak sebut saja ya, ini menyuruh sesuatu dan tidak diikuti, maka si pembantu tadi bisa saja ya, saking marahnya bisa saja sampai dipecat, bahkan tidak diberikan pesangon. Nah, pada saat kita sadar posisi manusia sebagai abid dari Al-Quran tadi yang menyebut dan aku Allah tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengabdi kepadaku. Nah, kebayang ya kalau kita tidak mengikuti apa yang diperintahkan dunungan sebut saja ya. Nah, berarti kita bisa diperingatkan, bahkan tidak sedikit ya bentuk-bentuk peringatan dari Tuhan terhadap manusia itu ya, ada bencana, kemudian juga kapal bertabrakan, kapal jatuh, kemudian juga diberikan sebuah penyakit dan lain sebagainya, itu mungkin bentuk-bentuk dari peringatan. Kalau tadi ada SP1, teguran lisan ya gitu. Kemudian juga tidak sedikit kalau sudah marah murka itu semuanya di resign, dieksekusi, dipecat ya, bisa melalui tsunami atau yang lain-lainnya. Dan tentu saja kita tidak ingin ada di hal-hal yang seperti yang tadi diterangkan ya. Nah, jika kita sadar posisi manusia seperti ini, kita akan menjadi apa ya, wanti-wanti ya, dan akan lebih introspeksi. Saya pikir seperti itu. Kemudian yang kedua, manusia itu posisinya sebagai khalifah. Nah, ini di sisi lain sebagai abid, di sisi lain sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Khalifah itu sebagai pemimpin yang ditunjuk dan dipercaya untuk mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan hidup. Bahkan saat khalifah ini manusia jadi pemimpin, waktu Adam itu, saat itu setan tidak terima kan. Kenapa? Karena dia merasa dia diciptakan lebih mulia daripada Adam yang hanya dari tanah. Sehingga di situ sama juga malaikat juga yang diciptakan dari cahaya, dari nur, itu juga apa istilahnya, menyampaikan bahwa manusia itu tidak mungkin dipercaya sebagai khalifah. Kenapa? Karena manusia itu perusak gitu.
Nah, tetapi Tuhan lebih tahu karena Tuhan yang lebih menciptakan, dan waktu itu semua bersujud kepada Adam termasuk malaikat, tetapi hanya setan iblis yang tidak melakukan sujud ya gitu. Nah, dari dua posisi ini kita sadar bahwa posisi kita sebagai abid tadi ya, hamba yang harus mengabdi apapun yang diperintah dan yang dilarang oleh Tuhan, kemudian ada sebagai khalifah mewujudkan kemakmuran. Ini sesuai dengan Quran surat 6 ayat 165. Nah, untuk mewujudkan kemakmuran apa? Sistem kehidupan yang disebut dengan manhaj al-hayat, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya bagaimana cara memakmurkan dan kesejahteraan hidup, ya kita harus paham, artinya harus mempelajari dari Al-Quran dan Sunnah. Jika kita tidak mempelajari ini semua, yang disebut dengan ahkamul hamsah, ya kita tidak akan mampu untuk memakmurkan dan kesejahteraan hidup. Ya. Orang yang sudah paham saja belum tentu, karena tadi memang setan dan iblis itu berjanji untuk selalu menggoda dan menggelincirkan keturunan Adam, ya termasuk kita ya gitu. Jadi kita memang harus selalu siap siaga dengan apa ya, tipu daya setan ya. Kemudian ada wasilah al-hayat. Ini segala sarana telah disediakan Allah. Nah, ini sesuai dengan Quran surat Al-Baqarah ayat 29 ya. Jadi mau mandi disediakan airnya dari alam ya. Kemudian mau bangun rumah disediain dari mulai pasir, semen, kayu, bahan bakunya itu ya. Mau bikin kendaraan, mobil juga ada, baju juga ada, semua sudah tersedia. Ini sesuai dengan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 29. Nah ini ya. Kemudian, nah ini Allah itu pada saat mempercayakan khalifah ya kepada manusia itu di sini nih ya, di Quran surat 1 ayat 2 ya, kemudian 2 ayat 21, ini banyak terulang-ulang yang mengamanahkan, yang isinya mengamanahkan kepada manusia tadi sebagai hamba dan khalifahnya di muka bumi. Apa yang diamanahkan? Bumi dan segala isinya gitu ya. Manfaatkan sesuai syariat. Jadi harus sesuai syariat. Artinya apa? Kita harus memahami aturan-aturannya. Misalkan kita saat mengeksploitasi bahan-bahan dari perut bumi ini, sebut saja minyak dan tambang gitu ya, sewajarnya, tidak sampai misalkan, karena ini aturan yang harus dijelaskan syariat atau aturan yang di diatur dalam syariah itu seperti itu. Ya kan, kita menggali galian pasir, selepasnya ya jangan ditinggalkan begitu saja, ditanami pohon lagi gitu atau yang lain sebagainya. Makanya silahkan baca, dibuka Al-Quran sama sunnahnya gitu, di situ sudah dibaca, termasuk juga ijma qiyas para ulama. Maka kalau kita bermaksud sebagai khalifah dan hamba, kalau kita tidak memahami Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian ijma qiyas para ulama, ya susah juga, karena harus berdasarkan syariat. Gitu. Nah, bagaimana memanfaatkan bumi dan segala isinya semaksimal mungkin untuk kehidupan, kemakmuran, dan kesejahteraan umat manusia dalam rangka mencari karunia ridhonya gitu. Pada saat tidak ada karunia dan ridhonya, misalkan membuka galian C ya, pasir sampai terjadi longsor dibiarkan, kemudian juga masyarakat sekitar kebanjiran. Nah ini artinya apa? Ini memanfaatkan sumber daya alam, tetapi tidak dalam karunia dan ridhonya gitu, karena tidak bertanggung jawab ya. Nah, inilah yang memang dari awal ditakutkan malaikat maupun iblis gitu ya, bahwa manusia itu bukannya sebagai khalifah, malah sebagai perusak. Nah, tetapi walaupun demikian Tuhan lebih tahu, sehingga tetap bahwa manusia ini sebagai khalifah ya. Nah, kemudian bagaimana prinsip ekonomi nih? Kalau tadi kita bicara silsilah tentang syariah, sekarang sudah mulai ke ekonominya ya. Nah, dalam ekonominya ini ada 5 ya. Nah, cuma yang 5 ini ada mutlak milik Allah, amanah yang dititipkan, dan ini akan kita pelajari di minggu depan ya. Nah, karena untuk virtual seperti ini memang tidak, durasinya juga tidak terlalu, kalau di offline
Itu 3 SKS kali 50 menit itu hampir 2,5 jam ya, kita bisa optimal. Tetapi kalau di virtual seperti ini memang banyak faktor yang kita pertimbangkan, salah satunya fasilitas HP, laptop yang Anda gunakan begitu panas, karena mungkin sebelum saya memberikan materi ini Anda juga mengikuti perkuliahan secara virtual juga dengan dosen yang lain, kemudian masuk ke saya digunakan lagi dan luar biasa panas. Ini akan menghambat ataupun merusak perlengkapan-perlengkapan, termasuk juga kuota yang dipakai itu akan habis karena durasinya menjadi panjang ya. Tetapi walaupun demikian, silahkan tidak mengurangi substansi dari capaian pembelajaran. Makanya jika kita akan diskusi, kita akan lanjutkan di WA grup kelas ataupun di eh, Google Classroom juga silahkan, ataupun video call Japri langsung juga silahkan ya kalau mau ada yang ditanyakan. Intinya bagaimana capaian pembelajaran ini tetap bisa tersampaikan kepada seluruh mahasiswa dan mahasiswi di semester 2 ini. Jadi saya pikir untuk pertemuan hari ini saya kira cukup ya, mudah-mudahan bisa terpahamkan dengan baik dan mudah-mudahan juga bisa teraplikasikan ya. Jadi tidak hanya nunggu nanti setelah kerja, saat ini juga berbagai ilmu yang telah Anda pelajari silahkan diaplikasikan. Mudah-mudahan kalian beruntung dan sukses sebelum wisuda ya. Itu. Baik, itu saja yang bisa disampaikan pada pertemuan hari ini. Dan mohon maaf apabila ada banyak kesalahan, kekurangan, dan kehilapan baik dalam penyampaian maupun dalam pemaparannya ya. Kalaupun ada benar, memang sudah barang tentu itu datang dari Allah, dan kalaupun banyak salah, sudah pasti ini karena kebodohan kita dosen juga sebagai manusia biasa. Terima kasih atas atensi dan perhatian dalam perkuliahan hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.